Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan tanya kepada semua narsum apa untung ruginya kalau PEP dibiarkan tetap bisa diperjualbelikan. Pertama Pak Tulus dulu, apa untung ruginya? Biarkan atau tidak? Ya, harus ada memang pengendalian ketat terhadap produk-produk adiktif. Ya, pengendalian ketat. Itu pengendalian, artinya boleh. Ya, konteks kalau zat adiktif kan memang regulasinya pengendalian ketat. Ya. Nah, kalau narkotika kan memang sudah dilarang. Jadi coba fokus kepada PEP. Boleh jalan terus tapi diawasi ketat atau bagaimana? Kalau yang mengandung narkotika tentu harus dilarang. Artinya yang tidak boleh. Regulasinya sekarang ini boleh masalahnya. Ya, untuk kedepannya apakah tetap dibiarkan tapi pengawasan ketat, yang normal boleh, yang melanggar tidak boleh, begitu? Ya, pengawasan ketat dan kalau memang kemudian marak terhadap penyalahgunaan dengan narkotika, saya setuju untuk dilarang. Oke, jadi kalau memang ada bukti penyalahgunaan narkotika dilarang, ya. Tapi yang tidak ya silakan, begitu? Regulasinya dulu harus dirubah. Regulasinya harus dirubah, artinya boleh, sebagian boleh. Karena di Undang-Undang Kesehatan itu tolong diimplementasikan dulu dan itu harus direvisi dulu kalau memang itu sudah melegalkan rokok elektronik. Ya, jadi Bapak masih menunggu kepastian hukumnya, begitu? Ya, karena ini kan katanya negara hukum, jadi harus ada harmonisasi. Kalau hukum. Pak Ketua Asosiasi Penjual PEP, kalau gimana? Kita sih berharap fairness ya Bang. Kenapa? Fairness, keadilan. Artinya Bang. apa? Kalau landasan rokok elektrik dilarang adalah karena sebagai perangkat, ada begitu banyak Bang perangkat narkoba yang tidak dilarang. Jadi harapan artinya, kami dipisahkan dulu. Perangkat narkoba itu banyak sekali. Banyak sekali. Iya, mau dibilang rokok pun dari dulu Bang sudah menjadi perangkat narkoba. Ya. Jadi kami sih berharapnya keadilan lah Bang, keadilan. Artinya jangan yang tidak bersalah ikut menanggung dosa gitu. Iya, karena kalau sampai ini dijalankan Bang, kita semua kalah. Narkobanya masih mungkin masuk. Ya. Vape-nya bisa juga tetap masuk, ilegal. Ya, ilegal. Iya. Sama seperti rokok. Iya. Rokok ilegal banyak banget masuk. Iya. Dan penggunanya akhirnya malah bahaya Bang. Ya. Karena tidak bisa terkontrol produk yang dipegang. Artinya nanti vape lokal dilarang, yang ilegal masuk, akhirnya uangnya banyak keluar akhirnya negara tidak dapat, rugi dari pemasukan. Ya, kita semua kalah Bang. Tenaga kerja, ya, kehilangan mata Indonesia penduduk miskin 100 juta lebih. Jadi Bapak usulannya jangan larang. Jangan larang tapi diawasi, iya. Pak Bepom gimana usulannya? Biarkan atau tidak? Tolong yang konkret Pak. Nggak usah segan-segan sama BNN. Yang jelas seperti ini. Ya. Kalau Badan POM berdasarkan saintifik, kalau yang izinkan kami menjalankan peraturan pemerintah nomor 28 itu, bahwa hal-hal yang berbahaya, pengawasannya harus diperketat secara ketat. Dan artinya Badan POM sudah siap. Sudah siap. Namun kalau yang memang betul-betul yang berbahaya, yang sesuai yang telah ditemukan, itu saya setuju dilarang. Sebagai pengacara, aku terjemahkan pembelaan dari BPOM, yaitu jangan dilarang secara total, tapi yang bersalah dilarang. Begitu kan? Ya. Tuh, yang begitulah negara hukum, Pak. Benar nggak? Jadi Bapak itu udah jelas dari BPOM begitu. Kasih kami kesempatan, apalagi sudah ada peraturan bulan Juli ya. Iya. Akan ya kan? 26 Juli. Apa perlu dikasih label BPOM? Setiap itu biar makin pengawasannya. Setuju nggak? Dikasih label BPOM. Setuju Bang. Ada cukai, ada BPOM, bagaimana Pak? Setuju? Maksudnya sekarang ini sudah memang wajib dikasih label bahwa itu berbahaya. Ya, tapi BPOM harus daftar dulu loh, yang itu nomor BPOM, pendaftaran. Ya. Sekarang belum kan? Dulu seperti itu dalam konteks rokok ya. Tapi kalau sekarang enggak. Apa Bapak mengusulkan jangan larang, tapi termasuk juga harus daftar di BPOM sehingga hanya yang boleh terbit hanya yang sudah ada nomor BPOM begitu. Bapak setuju nggak? Itu nggak ada masalah, tapi undang-undang tidak seperti itu bahasanya. Ya bikin undang-undang daripada melarang total itu loh. Ini kan usulan Pak. Ya kita bicara post marketing. Ya. Ya tentu kami akan mengawasi secara ketat. Artinya BPOM tidak setuju PAP dilarang total. Tapi setuju kalau itu. Bang, kecuali yang melanggar. Ya namanya juga melanggar, ya. Namanya juga melanggar. Oke, sekarang kita serahkan sudah. Ini tadi juga sebenarnya agak mendua ya antara iya dan tidak. Pengendalian ketat.
Ya, account. Berarti udah 3 lawan 1. 3 sumber mengatakan pengawasan ketat. Silakan BPOM, silakan BNN. Kesimpulan akhir Bapak gimana? Biarkan atau tidak? Kalau BNN kita tetap pada sikap kita awal, yaitu melarang. Total dilarang? Melarang, karena dengan pertimbangan. Kalau yang narkotika udah jelas undang-undang narkotika. Ya. Tetapi yang tidak mengandung narkotika, ada kandungan lain yang kita bicarakan di depan, yaitu... Ya kenapa nggak diusulkan bahwa, yang PEP yang dibolehkan itu adalah yang tidak mengandung ini. Jadi dibikin aturannya. Karena dari vape yang normal, yang tidak mengandung narkotika, mengandung zat-zat yang sifatnya karsinogenik. Yaitu misalnya ada formaldehyde, yaitu pengawet mayat. Akankah kita membiarkan orang-orang yang jelas kita hasil penelitiannya mengandung pengawet mayat, kita biarkan itu tetap legal? Jangan dibiarkan, itulah tugasnya BPOM, mengawasi. Gimana Pak? Karena itu tadi, hasil penelitian menyatakan... Yang karena pengawasan belum ketat. Sebenarnya bukan masalah pengawasannya, tapi hasil penelitian dari vape yang normal itu sudah mengandung zat yang berbahaya. Itu yang normal pun mengandung zat yang berbahaya. normal pun? Yang normal pun mengandung zat berbahaya. Bapak kan bukan ahli ilmiah, dari mana Bapak tahu? Kita dari hasil penelitiannya BNN. Bapak, ya. Anda ini menyangkut harga diri Bapak nih. Iya. Yang normal pun katanya mengandung ada zat mayat. Mas, setuju nggak? Enggak, gini Bang, kalau standar WHO tidak ada kata aman untuk rokok elektronik. Ya. Rokok juga nggak ada kata aman, rokok. Saya makanya kan kalau rokok rokok elektronik kan selama ini kan dicitrakan lebih aman sehingga banyak masyarakat yang berpindah dari rokok konvensional Tapi menjadi tidak rokok seberbahaya seperti kata BNN, begitu? Ya karena kan tidak ada narkotikanya. Ya. Ya tadi karsinogenik kan itu memicu kanker. Formaldehyde itu kan bahasanya formalin. Ya. Ya sama Nah, bahayanya. intinya seolah-olah BNN mengatakan jenis apapun PEP itu bahaya. Jenis apapun karena ada narkoba atau ada zat pengawet mayat. Setuju? Kalau dibilang vape berbahaya, saya setuju Bang. Ya. Tapi kenyataannya adalah BRIN sudah melakukan penelitian Bang. Kandungan di rokok konvensional dan kandungan racun di rokok elektrik. Bedanya apa? Kandungan bahan berbahaya di rokok elektrik lebih rendah. Kalau dibilang tidak ada bahaya, Ya tidak. rokok pun bahaya. Iya, tapi Jadi hasilnya kesimpulan adalah... Bapak tidak sebahaya yang disebutkan oleh BNN. Iya, betul Bang. Tidak benar semuanya sampai mengandung zat pengawet mayat atau gimana? Kalau mengandung zat, itu semuanya ada Bang. Mau rokok konvensional, mau ini zat berbahaya, semua ada. Tapi yang diteliti oleh BRIN adalah tingkat kandungannya mana yang besar, mana yang lebih kecil Bang. Memang paling baik tidak semuanya Bang. Paling baik adalah kita menghirup udara. Artinya masih ada yang bisa yang masih standar rokok masih ada gitu ya? Betul Bang. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan dihukum semuanya begitu? Ya. Karena pengguna... serang dong, kenapa diam aja? Enggak, kalau negara ini mau melompat mengatur semuanya ya silakan kalau berani, itu bagus. Gimana BNN? Masih tetap 3 lawan 1. Gimana nih BNN? Kita tetap mengajukan untuk dilarang. Karena kita melihat lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Kalau memang tadi ada pemasukan, coba kita menghitung kembali akibat dari yang make vape itu nanti akibat kesehatan berapa yang harus ditanggung Emang oleh bisa dihitung BPJS. Pak? Bapak pasti nggak bisa hitung. Ya mungkin kita perlu tim yang untuk menghitung. Ya. Ya. Tapi Bapak sadar nggak? Negara butuh uang, 100 juta penduduk kita miskin. Hutang luar negeri makin naik. Ya, oleh karena itu jangan sampai warga kita tambah sakit karena hal-hal yang bisa kita cegah. Sudah ada nggak bukti sakit gara-gara PEP ini dari rumah sakit? Ada nggak kata-kata? Waktu itu vapers pernah melakukan ronsen Bang. Ya. Dan hasilnya waktu itu dipublish paru-parunya bersih Bang. Tapi Paru-paru siapa? para vapers. Ini pengguna Bersih? ya. Bersih. Ini bukan berarti saya membilang aman ya Bang ya. Ya Pak ya. Bukan membilang aman tapi... Oke. Jadi sudah dicek paru-paru yang para vapers ya termasuk lingkungan saya banyak cewek cantik makin harum napasnya. Katanya bersih. Segmen terakhir dari BNN ya. Karena Bapak lah yang bikin gara-gara atau PNN. Gimana terakhir sebelum kita tutup? Saya juga mau tambahkan dulu. Ya silakan. Inisiatif untuk membuat peraturan sebetulnya bisa ke BNN. Silakan aja kalau konsisten, nanti kita harmonisasi dengan Badan POM sejauh mana ini ya. Kalau memang kita bisa. Tapi Bapak tetap tidak setuju dilarang total.
Iya dong, karena kan sudah ditetapkan oleh Ya, peraturan. BNN? Nah, Kita tetap lebih baik menghindari hal yang sifatnya mudorot. Dan untuk membedakan antara vape yang mengandung narkotika dan tidak mengandung narkotika tadi adalah sangat susah secara visual. Lebih baik kita larang saja. Dengan tetap memperhatikan orang-orang dan semua pihak yang bekerja di bisnis ini. Cara perhatikannya gimana, Pak? BNN bisa nyumbang. Kita kan bisa saran karena BNN tidak kerja sendiri. Kita ada P4GN, BNN kan didukung oleh semua stakeholder sesuai dengan Apa perintah boleh Presiden. buat malam ini pendapat 3 lawan 1, 3 menyatakan tunggu dulu, ya. BPOM juga tidak setuju, BNN tetap ngotot. Namun demikian kita sabarlah, jangan langsung buru-buru membuat peraturan yang bersifat menghukum tanpa penelitian ilmiah yang benar-benar ilmiah. Apalagi negara ini butuh uang pemasukan. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam dengan hostnya yang lesung pipiknya menarik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.